Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya itu ya walaupun nggak sepopuler lainnya ya, adalah generasi angkatan 98 itu ya. Karena saya di daerah ya tentu saja resikonya nggak setinggi teman-teman di Jakarta yang waktu itu sampai ada yang terbunuh gitu kan ya. Walaupun akhir-akhir ini saya kecewa juga dengan aktivis 98 yang dapat kedudukan. Mereka tidak lagi memperjuangkan reformasi, tapi ada beberapa yang bisa saya maafkan, ada beberapa yang tidak. Yang bisa saya maafkan adalah yang mereka terpaksa mencari penghidupan, tapi sebatas itu yang dia butuhkan. Artinya cukup kedudukannya itu. Tapi yang tidak bisa saya maafkan adalah yang aji mumpung. Jadi dulu ketika memperjuangkan reformasi, salah satunya adalah menghapus nepotisme. Sekarang begitu dia mendapat kedudukan, bapak beranak bisa-bisanya dapat kedudukan gitu loh. Itu udah keterlaluan tuh, pengkhianatan terang-terangan. Kalau dibandingkan tuh begini, yang orang pertama itu mirip-mirip corruption by survival. Korupsi cita-citanya karena terpaksa hidup. Dulu bisa garang gitu karena belum menikah kan. Begitu sudah menikah lain ceritanya. Tapi yang tipe kedua ini sampai bapak beranak itu punya kedudukan, anaknya dalam setahun kenaikan hartanya sampai 100 miliar. Itu beneran pengkhianat reformasi kalau itu. Nah, malam ini saya ingin bicara tentang Pileg kemarin, Pileg dan Pilpres. Partai mana yang layak dihukum di 2029? Pilpres dan Pileg kemarin itu bareng antara pemilu yang memilih wakil rakyat dan pemilu yang milih presiden. Ada 3 pasangan, masing-masing berkoalisi untuk memenuhi apa ya, yang dikatakan batas koalisi ya, minimal kalau nggak salah 20% 20% suara di DPR pada periode sebelumnya. Sehingga ada 3 calon presiden dan wakil presiden. Dan saat itu hari pemilihannya sama. Milih presiden, milih wakil presiden dan milih anggota parlemen gitu. Nah, setelah presiden terpilih, kemudian ketika penyusunan kabinet, ternyata ada koalisi besar. Saya merasa itu pengkhianatan itu sebetulnya oleh partai politik. Kenapa gini? Orang tuh kalau ikut pileg, partai itu ikut pileg kan ada nilai yang ditawarkan ke rakyat, ada taktik yang ditawarkan ke rakyat untuk mewujudkan nilai itu, ya. Sehingga saat itu rakyat itu memberi 2 mandat. Yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden beserta partainya itu mendapat mandat rakyat untuk menjadi eksekutif, menjalankan administrasi negara, dan partainya, partai yang berkoalisi saat itu sebelum sebelum penyusunan kabinet ya, itu partai yang diberi amanat oleh rakyat untuk menjaga program-program presiden di parlemen. Itu partai yang pertama berkoalisi dengan presiden. Tapi partai yang tidak berkoalisi dengan presiden terpilih itu beda lagi. Rakyat memberi mandat karena tetap memilihnya dan mendapatkan kursi di parlemen,
Maka mandat rakyat sebenarnya bagi mereka itu berjuang di parlemen, karena berjuang di eksekutif kan tidak dipercaya kan gitu aja. Tidak apa mereka gagal meyakinkan rakyat gitu. Konsepnya ketika untuk berkuasa ngapain aja itu nggak dipercaya rakyat. Tapi kalau dapat kursi di parlemen, rakyat masih memberi mandat mereka sebagai legislator. Nah, seharusnya yang kalah di Pilpres ini dan menjadi legislator maka harus konsisten duduk di badan legislatif, dalam hal ini DPR. Di sana mereka sebagai lawmaker, pembuat undang-undang. Kedua, sebagai menjalankan fungsi budget penganggaran. Ketiga, menjalankan fungsi pengawasan. Tiga fungsi ini menuntut independensi terhadap pemerintah, karena memang DPR itu dirancang independen terhadap pemerintah. Dan karena rakyat itu tidak memilih mereka untuk memerintah, seharusnya fokus di fungsi itu, independen terhadap pemerintah, melakukan fungsi check and balances itu ya. Tapi begitu penyusunan kabinet, mereka melipir, mendekat, masuk ke kabinet. Jadi partai-partai ini mau menang mau kalah di pileg, mau menang mau kalah di pilpres, mereka tetap ingin berkuasa. Sehingga alih-alih menjalankan visi dan misi partainya, begitu tergabung ke kabinet, yang dijalankan adalah visi dan misi presiden dari partai saingannya gitu. Sehingga kita buat rakyat seperti kita ini, mereka itu jadi nggak jelas apa yang diperjuangkan. Idealnya gitu ya. Kalau realistisnya di mata saya, mereka hanya memperjuangkan kekuasaan. Mau menang mau kalah di pilpres, tetap masuk kekuasaan. Itu kan buruk sebenarnya. Untuk fungsi check and balances itu buruk. Demokrasi itu tetap tradisinya ada yang berkuasa, ada yang jadi oposisi. Mau demokrasi Pancasila pun tetap harus ada itu, check and balances. Ini yang tidak dijalankan. Jadi partai-partai yang kalah pilpres, koalisinya kalah pilpres, tapi kemudian ikut bergabung, menurut saya itu sudah pengkhianatan terhadap demokrasi. Seharusnya konsentrasi aja di parlemen. Karena kalau partai itu diberi mandat rakyat untuk berkiprah di parlemen, ternyata bergabung di eksekutif, nilai apa yang mereka perjuangkan? Visi misinya ikut presiden dong. Bukan visi misi partai lagi. Visi misi partai itu diperjuangkan di parlemen. Kalau tidak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden loh ya. Kedepan pun akan begitu. Mereka yang penting berkuasa. Pun kalau ya, walaupun sampai katakanlah presiden terpilih itu visi dan misinya itu beda bumi dan langit dengan ideologi mereka. Mereka akan tetap melipir. Partai seperti itu mending nggak usah layak hidup deh. Karena mereka memperjuangkan kekuasaan, bukan menyampaikan aspirasi pemilihnya gitu. Seharusnya yang jadi presiden dan wakil presiden dan kabinetnya adalah partai-partai pengusung saja. Partai yang tidak mengusung kemudian masuk kabinet, disodorin kursi mau, itu partai yang bisa disuap kan sebenarnya. Partai yang disuap dengan kedudukan. Apa kita mau Indonesia ke depan kayak gitu? Beda kalau kita memilih parlementer. Kalau parlementer itu memilih dulu pemilu, kemudian partai-partai yang kira-kira berjumlah totalnya itu 51% parlemen itu berkoalisi membentuk kabinet.
dengan bagi-bagi kursi yang kadang-kadang partai paling kecil tuh ngelunjak malah. Nah, sekarang pemerintahan kita bentuknya adalah pseudo presidensial. Presiden tuh nggak punya kekuasaan yang memadai sebagai presiden. Contoh begini, ketika DPR itu memutuskan suatu undang-undang, walaupun nggak sesuai textbook lah, nggak sesuai buku kuliah gitu, presiden nerima. Contohnya apa? Undang-undang tentang ristek itu kan definisi ilmu pengetahuan, eh, ada embel-embel keyakinannya sesuai dengan sesuai dengan keyakinan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan wah beda itu dengan definisi ilmu yang dia pelajari di akademik. Atau ada pasal yang mengharuskan harus semua dipublikasi. Itu bertentangan dengan UUD nomor pasal 33. Karena kalau langsung dipublikasi, maka bukan kepentingan rakyat Indonesia yang diutamakan, kepentingan orang seluruh dunia akhirnya lihat kan gitu. Tapi saya lagi nggak punya duit untuk membiayai menggugat itu di MK. Males lah saya. Itu kepentingannya rakyat Indonesia itu. Jadi di sini kesimpulannya adalah gini. Partai yang mau menang mau kalah di pilpres tetap ingin ikut berkuasa, itu partai yang nggak punya ideologi. Artinya nggak punya nilai-nilai ideal untuk diperjuangkan. Sehingga alasan dia berpartai itu apa? Ketika dia masuk ke kabinet kan visi misinya ikut presiden, bukan visi misi partainya. Kalau dia stay away dari kabinet karena rakyat memberinya mandat untuk berkiprah di parlemen, ya dia di parlemen independen terhadap pemerintah. Dia mewakili aspirasi konstituennya. Presiden dan wakil presiden juga mewakili aspirasi konstituennya sebagai eksekutif, dan partai-partainya memperjuangkan di legislatif. Tapi partai yang tidak terpilih di pileg itu harus fokus di 3 fungsi itu: budgeting, kemudian legislasi, ketiga pengawasan. Itu yang paling penting. Lakukan 3 itu di parlemen. Kalau sudah ikut bergabung di pemerintahan, fungsi pengawasannya akan sangat lemah, itu minimal. Urutan kedua, fungsi budgetingnya juga lemah. Apapun yang dikatakan pemerintah, iya. Dia ikutan kok. Nah, sekarang kan ada yang kelihatan sendirilah kalian. Yang seharusnya mereka nggak boleh ikut untuk mempertahankan objektivitasnya. Mereka terlibat program besar dan dapat mendapatkan keuntungan materi dari itu. Itu yang kita lihat. Partai itu pasti punya ideologi, tapi begitu dia asal mau menang mau kalah di pilpres itu tetap ingin ikut berkuasa, artinya dia nggak punya ideologi, dia nggak punya nilai-nilai ideal yang diperjuangkan. Yang penting berkuasa. Jadi ideologinya adalah kekuasaan, bukan Pancasila itu. Pancasila itu kan 1, 2, 3, 4, yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nggak ada partai itu memiliki hikmat dan kebijaksanaan seperti sila keempat, enggak mungkin. Atau sila kedua aja juga diabaikan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana konstituennya memilih dia untuk berkiprah di parlemen sebagai legislator, tapi kemudian dia berat fungsinya di eksekutif, kan mengkhianati mandat konstituennya itu sebenarnya. Jadi ya itu, menurut saya partai yang layak dihukum di 2029 adalah partai yang kalah di pilpres, yang seharusnya dia fokus di parlemen, ternyata milih bergabung di kabinet dan kemudian akhirnya menomorduakan mandat rakyat, mandat pemilih mereka untuk menjadi lawmaker, untuk menjadi legislator.
Ya kalau partai seperti itu najis dipilih kembali itu parasit demokrasi sebenarnya. Itu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.